Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifah Herunisa Firmansyah sebagai moderator dari kelompok 6. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai kultur plankton. Anggota-anggota kami terdiri dari Dana Fitria, Afifah Umumah, Fawas Andika, Anissa Anjani, Hana Jessica, Dik Kevin Bimantara, dan Arik Febri Handana. Pertama, saya akan menyampaikan mengenai kultur plankton. Kultur plankton adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memperbanyak komunitas plankton, baik dalam satu spesies atau lebih dengan tujuan tertentu. Nama saya Viva Umumah. Saya akan memberi penjelasan lebih lanjut tentang kultur plankton. Kultur plankton merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi persiapan wadah dan air, yaitu pencucian dan sanitasi wadah. Selanjutnya diikuti oleh kegiatan identifikasi, pemupukan, dan inokulasi plankton di laboratorium. Kegiatan lainnya pada kultur plankton ini adalah upscaling, yaitu budidaya plankton dari skala laboratorium ke skala budidaya. Nama saya Anissa Anjani. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai manfaat kultur plankton. Manfaat kultur plankton yang pertama yaitu sumber pakan alami, karena pakan alami merupakan bagian yang penting dalam proses produksi ikan komersial, baik sebagai pakan maupun sebagai sumber gizi dan sumber protein hewani ikan. Yang kedua, manfaat kultur plankton yaitu untuk keperluan penelitian dan digunakan sebagai organisme uji dan bioindikator. Lalu ada faktor yang mempengaruhi kultur plankton. Yang pertama, suhu. Setiap individu memiliki toleransi yang berbeda-beda terhadap suhu, tergantung kondisi fisiologi organisme tersebut. Pada keberlanjutan kehidupan mayoritas plankton atau zooplankton, suhu ini sangat berpengaruh pada kelarutan oksigen. Suhu optimum untuk beberapa jenis plankton. Yang pertama, Chlorella 25-30 derajat Celcius. Yang kedua, Tetraselmis 15-35 derajat Celcius. Yang ketiga, Diatom 21-28 derajat Celcius. Yang keempat, ada Artemia 25-30 derajat Celcius. Saya Dana Fitria dan saya akan melanjutkan faktor yang mempengaruhi kultur plankton. Yang kedua adalah pH. Semakin tinggi suhu akan menyebabkan nilai pH menjadi rendah. Untuk mempertahankan pH dapat dilakukan dengan cara aerasi. Kepadatan tinggi dan peningkatan karbon dioksida diikuti dengan peningkatan pH. pH optimum untuk beberapa spesies. 1. Dapina sp 6,5 sampai 8,5. 2. Spirulina 7,2 sampai 9,5. 3. Artemia 7,5 sampai 8,5. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fawas Andika akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kultur plankton. Yang pertama itu ada oksigen. Distribusi oksigen terlarut akan mempengaruhi ketersediaan nutrien dalam perairan. Konsentrasi oksigen yang baik dalam budidaya perairan berkisar 5-7 mg per liter. Yang kedua ada amonia. Amonia merupakan hasil dari ekresi metabolisme. NH3 adalah amonia tidak terionisasi dan NH4+ adalah amonia terionisasi. Kadar amonia di perairan akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu pH. Perkenalkan, nama saya Hana Jessica Bruginting. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Cahaya. Kebutuhan cahaya atau intensitas dan fotoperiode tergantung pada kedalaman dan kepadatan kultur. Semakin tinggi kedalaman dan kepadatan kultur, intensitas cahaya yang dibutuhkan semakin tinggi. Aerasi, sebuah proses pengadukan untuk meminimalisir pengendapan dan memastikan seluruh plankton mendapat suplai cahaya dan nutria yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dik Kevin Bimantara. Saya akan melanjutkan tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi kultur plankton, yaitu media kultur. Itu digunakan sebagai tempat untuk tumbuh dan berkembang biak. Media yang digunakan berbentuk cair. Di dalamnya terkandung beberapa senyawa kimia yang merupakan sumber nutrien. Syarat media kultur yang baik. 1. Ada memenuhi kebutuhan unsur hara. 2.
mempunyai pH yang sesuai. 3. Steril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Febriandana. Saya di sini akan membawakan nutrien apa yang dibutuhkan oleh plankton. Plankton membutuhkan 2 nutrien, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, dan kalsium. Mikronutriennya ada boron, mangan, seng, kobalt, dan tembaga. Sekian dari saya, terima kasih.